Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kesayangan Ustazah. How are you today? I hope you are fine, happy, and healthy. Hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup dengan materi lingkungan kelas yang kondusif. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik anak-anak. Faktor penting yang menentukan hasil belajar adalah lingkungan kelas. Karena lingkungan kelas merupakan komponen utama dari sebuah sekolah. Dalam lingkungan kelas yang menyenangkan, siswa akan senang belajar dan secara langsung akan meningkatkan hasil belajar. Lingkungan kelas meliputi papan tulis, meja dan kursi guru, meja dan kursi murid, dinding kelas, lantai, perabotan kelas, kebersihan kelas, adanya interaksi antar siswa dan guru, serta ketenangan dan kenyamanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kelas yang kondusif adalah suatu kondisi di dalam kelas yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran. Berikut adalah cara mengatur lingkungan kelas agar kondusif. Pertama, adanya peraturan ruang kelas. Ruang kelas harus memiliki ventilasi yang cukup, sehingga terjadi pergantian udara secara bebas. Pengaturan meja dan kursi guru harus diletakkan di tempat yang baik agar guru dapat memandang ke seluruh ruangan kelas. Dan juga pengaturan meja dan kursi siswa harus ditata agar tidak berdesakan. Kedua, menjaga kebersihan kelas merupakan kewajiban seluruh siswa. Ketiga, tersedianya tempat sampah di luar kelas. Keempat, adanya pengaturan dinding kelas, di mana kita dapat menempelkan hasil karya kita di dinding kelas. Kelima, adanya perubahan formasi tempat duduk untuk mengurangi kebosanan siswa. Dan yang keenam, tempat untuk sudut baca atau perpustakaan kelas. Cara selanjutnya adalah menghindari kebisingan. Hal ini dapat dilakukan dengan menanam pepohonan di lingkungan sekolah. Kedelapan adalah adanya tempat bersosialisasi berupa kursi di luar kelas. Kesembilan, adanya interaksi antara guru dengan siswa dan juga siswa dengan siswa yang lainnya. Kesepuluh, adanya aturan yang disepakati oleh seluruh siswa di dalam kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar di kelas, perlu dilakukan tindakan untuk mengajak kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan. Tindakan tersebut diantaranya, pertama, siswa diharapkan mempunyai kesadaran dari hati nurani untuk menjaga kebersihan. Kedua, petugas piket harus membersihkan kelas dan lingkungan sekitar. Ketiga, sesama siswa saling mengingatkan untuk membuang sampah di tempat yang disediakan. Keempat, perlu mencatat nama siswa yang melanggar peraturan di buku pelanggaran yang disediakan. Dan yang terakhir, memberi sanksi yang disepakati bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Perilaku hidup ramah lingkungan seharusnya diterapkan setiap hari, dimulai dari diri kita sendiri, baik di lingkungan rumah, sekolah, di masyarakat, dan di mana saja kita berada. Perilaku ramah lingkungan yang dapat dilakukan di sekolah dalam rangka menyelamatkan lingkungan hidup antara lain: pertama, menyadarkan manusia bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus bijak menggunakan sumber daya alam, misalnya dengan menghemat menggunakan air, hemat kertas, dan hemat energi. Kedua, menjaga keseimbangan alam semesta, misalnya tidak berburu binatang yang dilindungi, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak membuang limbah ke sungai.
Dan yang ketiga, tidak merusak ekosistem bumi. Misalnya dengan memilah sampah organik dan anorganik menjadi barang yang bermanfaat sehingga tidak merusak ekosistem tanah dan air dan juga tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Aplikasi perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan mengelola sampah. Misalnya dengan mengurangi terbentuknya sampah atau reuse. Contohnya, mengurangi penggunaan kantong kresek ketika belanja dengan menggunakan tote bag yang bisa kita gunakan berkali-kali. Selanjutnya, menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi atau reuse. Misalnya, dengan menggunakan tempat botol air sebagai vas bunga atau vertical garden. Selanjutnya adalah mengembalikan nilai barang atau revalue. Contohnya dengan menjual kembali kardus-kardus bekas yang tidak terpakai. Contoh lain adalah recovery, yakni mengembalikan kondisi fisiknya. Kita bisa menggunakan sampah-sampah untuk menghasilkan energi. Misalnya, sumber daya listrik dengan energi sampah. Dan yang terakhir yakni recycle atau melakukan proses daur ulang. Contohnya, kita bisa mendaur ulang koran bekas yang ada di rumah menjadi tas yang cantik, menjadi vas bunga yang cantik, ataupun barang-barang lainnya yang bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Misalnya, jika ada lahan kosong di sekolah, dapat ditanami dengan pohon pelindung, tanaman hias, ataupun tanaman produktif lainnya. Selanjutnya yakni penggunaan transportasi yang ramah lingkungan, misalnya dengan menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Dan yang terakhir yakni pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, misalnya dengan membuat tata tertib untuk menghemat listrik dan menghemat air. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan jangan lupa, tugas kita adalah menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Dan untuk anak-anak yang belajar di rumah, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to recite Holy Quran, and be careful. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.